Kita sama-sama mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, kita mulai. Silakan untuk mengikuti kuis. Itu sudah saya kirim di chat. Klik kahot.it ya. Pinnya 3516271. Saya share nih ya. Silakan. Peserta kita adalah 81 orang, baru masuk sekitar 12 orang. Oke, silakan yang belum masuk untuk mengikuti ya. Kita tunggu baru 33 orang yang masuk. Absensi jangan lupa ya, diisi ya. Siap, Pak, siap. Baik. Buset. 87. 38, 39, 40, 1. Bim. Iya gula gitu memang. Alpaduana. Apa ini namanya Mas? Alpaduana. Alpaduana. Ya, apa adanya. Luki dimatikan dulu. Di-mute dulu Luki. Mana tuh? Kecap mana tuh? Mute dulu. Kecap. Ada. Oke, 57, 98, 99, 61. Ya. Iya. Luki Paremanhala Luki. Luki, please Luki. Matikan karena suaranya masuk ke semua ini. Irna kok begini ya? Masuknya kahut, ite. Kahut, ite. Oke, kita mulai aja ya. Udah cukup banyaknya ikut. Bismillahirrahmanirrahim 64. Nanti yang lain ngikutin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tes Akidah Islamiyah, materi ke-6 tentang iman pada Allah. Siap-siap semuanya ya. 3 macam tauhid kecuali merah tauhid uluhiyah, biru tauhid rububiyah, kuning tauhid syahadat, hijau tauhid asma was sifat. Kecuali. Akan jawab. Tauhid syahadat. Tidak usah dijawab, bro. Diam, mulutnya diam, dijawab aja di situ. Oke, 49. Tadi siapa? Luki lagi ya? Nggak usah dijawab ya, nggak usah pakai mulut ya, pakai teknologi gitu jawabnya. Kasih. Nah, Nadia Wirda PG nomor 1. Berarti dia cepat dan betul, precise. Pertanyaan nomor 2, betul atau salah? Mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, agar meyakini segala sesuatu hanya milik Allah, betul atau salah? Pak gandeng di saheta. Waktu tinggal 5 detik. Iya. 3 menjawab salah, 66 betul. Baik,
Pertanyaan berikutnya. Yang pemenangnya Siti Nurizkiah naik ke nomor pertama. Jika Allah Maha Pemberi atas rezeki tiap hambanya, maka manusia hanyalah merah berusaha, biru berdoa, kuning menuntut, hijau menunggu dengan sabar. Jawabannya adalah ya, berusaha, ya, bukan berdoa saja, maka manusia harus berusaha. Siapa pemenangnya nomornya? Najmi Haqqoni naik ke level 2573. Selanjutnya, tauhid uluhiyah artinya kita harus mengesahkan Allah dalam merah bertauhid, hijau beribadah, kuning sholat, 6 hijau niat bersuci. Tauhid uluhiyah. Ya, 67 menjawab, 72 menjawab, 75, 75. Ya. Baik, banyak yang menjawab merah. Yang betul adalah uluhiyah beribadah. Ya. Nanti kita terangkan apa itu. Jadi Siti Nurizkiah lagi naik ke peringkat awal. Dan pertanyaan terakhir, syarat ibadah ada 2, yaitu bersuci dan niat, ikhlas dan sesuai ajaran Rasul, mengikuti tuntunan dan sesuai Al-Quran, bermakmum pada iman dan orang soleh. Mana salah satunya? Pilih. Ya, yang betul adalah ikhlas dan sesuai ajaran Rasul. Ikhlas dulu, bersuci. Bersuci. Oke. Baik, mari kita lihat siapa yang juaranya. Juara ketiga, Siti Nurizkiah. Juara kedua, Agung F. PBA. Dan juara pertama adalah Zerlinda Veroni dengan nilai 3.500. Selamat, runner-up-nya ada Restu dan Siti Nurlela. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gergetan ya. Gergetan ya. Gergetan enggak atau enggak? Baik. Bapak saya belum ikut. Gregetan Bapak. Lagi Pak, lagi. Oke. Nanti akan Yang saya banyak masukkan. kok soalnya yang banyak. Nanti lah, ini kan 10. satu. Kami lebih nyaman belajar begini Pak kayaknya. Oke. Mantap Pak, lah setiap mau mulai Zoom kayaknya seru deh. Oke. Baik, saya persingkat waktunya ya, karena ini saya sedang melakukan DIA, dissemination, delivery, kemudian instruction. Tadi delivery saya pertama kali menyampaikan bahwa kita akan belajar hari ini tentang iman kepada Allah. Ya, kemudian saya sudah membuka dengan soal-soal kuis, dan kemudian yang sekarang instruction saya akan menyampaikan materi saya, dan nanti kita ada assessment, DIA, delivery, instruction, and assessment. Oke, ada tiga pilar, ada 3 wilayah. Baik, saya akan menyampaikan berikut ini. Tolong sini BAQM, BAQM, tolong dimatikan, di mute, tolong diperhatikan. Apa yang tadi saya pertanyakan itu akan muncul pada slide-slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita bicara tentang beriman kepada Allah. Tauhid kepada Allah, meyakini keesaan Allah. Tauhid itu satu, menyatukan. Kita semuanya adalah umat yang satu. Ya, sesungguhnya manusia itu dari Nabi Adam sampai dengan nanti yang terakhir yang belum lahir, itu semuanya bersaudara karena saling memiliki hubungan talian darah. Oke. Maka ada 3. Ya, ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi tidak ada tauhid syahadat, yang ada namanya syahadat tauhid. Syahadat itu bagi 2. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu syahadat rasul. Tauhid rububiyah itu apa? Mari kita lihat. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dan meyakini bahwa hanya Dia pencipta segenap makhluk, dalam surat Az-Zumar ayat 62. Konsekuensinya, maka yang dimiliki oleh Allah hanyalah titipan belaka.
Jadi kita tidak berhak memilikinya selama-lamanya. Akan diwariskan, akan diberikan, akan di-delivery, akan disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah juga, Allah Maha Pemberi rizki bagi makhluk seluruh alam tanpa terkecuali yang di dalam tanah, yang di dalam lautan, bahkan yang berada di angkasa raya. Semua itu diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Kemudian dalam Al-Quran sebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Gitu. Maka kita tidak ada alasan untuk mencari harta dengan cara yang haram atau merebut harta orang. Mereka juga mencarinya susah payah, masa kita dengan mudah-mudah untuk mendapatkannya. Maka tadi ada pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Maka kita harus berikhtiar, berusaha memperoleh harta tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah penguasa dan pengatur alam semesta. Apa artinya penguasa? Semua milik Allah belaka, semua diatur oleh Allah, semua Allah yang menyiapkan mulai dari proses penciptaannya, proses perputarannya, hingga dengan proses berakhirnya ajal sesuatu. Gitu. Mulai dari lahir sampai dengan mati, di sanalah Allah mengatur semuanya. Maka di dalam istilah Rabb gitu ya. Rabb itu artinya menguasai atau mengatur serta menyiapkan gitu ya. Rabb itu artinya apa ya? Membimbing dari mulai lahir sampai dengan mati itu Rabb itu. Ya, tuan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya tuan gitu. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu Tuhan. Kalau tadi Rabb itu sebagai penguasa dan pencipta, pengatur serta penyeimbang atau penguasa mulai dari lahir sampai matinya ciptaannya, tapi uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Ini hak Allah itu diibadati oleh seluruh ciptaannya. Tuh. Ilah itu Tuhan, Tuhan yang wajib diibadati. Maka Allah sendirilah yang menentukan kalian harus beribadah kepada-Ku, bukan kepada yang lain. Nah, gitu kata ilah ya dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, yang pertama Rabb, yang kedua Malikin nas, yang kedua ada raja manusia, yang ketiga ilahin nas. Jadi raja apa ilah Tuhannya manusia. Karena tauhid uluhiyah merupakan inti dari dakwah para rasul. Mereka mengenalkan siapa Tuhan dengan mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu yang disebut dengan dakwahnya para rasul dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Tauhid rububiyah merupakan tauhid yang dipercaya oleh setiap orang dalam setiap agama. Mereka meyakini di sana ada kekuatan yang mengatur, sedangkan tauhid uluhiyah kita selaku umat Islam harus mengetahui bahwa di sana ada Tuhan yang wajib disembah. Beribadah itu artinya menyembah. Ya. Oke. Syarat diterima ibadah. Dibicara masalah ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul. Saya ulangi, syaratnya pertama ikhlas, yang kedua tuntunan Rasul. Apa artinya ikhlas? Ikhlas artinya tidak diembel-embeli, tidak ditumpangkan dengan kepentingan apapun. Nah, gitu. Terus yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasul itu sajalah yang dikerjakan. Selain yang dikerjakan oleh Rasul itu tidak sah ibadahnya, gitu ya. Dan yang terakhir tauhid asma wa sifat, ini F-nya 1 bukan 2 ya. Tauhid asma wa sifat itu apa? Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Segala sifat yang baik itu hanya milik Allah semata. Apapun yang baik itu pasti dari Allah. Nah, kalau tidak baik pasti bukan dari Allah. Oke. Kemudian pada hakikatnya nama sifat Allah tidak terbatas pada 99. Wallahul ladzi la ilaha illahu rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian 20 sifat wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsi dan seterusnya. Saya pikir semua udah tahu ya. Ini yang diajarkan oleh Asy'ariyah dalam kitab Tijan ad-Daruri. Itu 20 sifat bukan hanya terbatas pada 20 dan itu saja.
dan 99 saja, masih banyak sifat-sifat Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang bertanya? Hai, atuh nanya deh. Sudah paham? Paham? Paham. Nah, berlalu Ya Allah, paham. 19 menit. Oke. Itu yang saya sampaikan tentang ilah. Pak, mau Tentang nanya sebentar, Allah. Pak. Ya, silakan. Siapa bertanya? Agung, Pak. Ya, silakan. Ya, Kok tauhid Agung? itu kan mengesahkan Allah dengan rububiyah, ikhlas beribadah dan segala perbuatannya, Pak ya? Ya. Kalau misalkan dia hanya meyakini kemudian tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, apakah tauhidnya diterima itu, Pak? Kok bisa Contohnya kan yakin? banyak sekarang tuh Islam KTP dan sebagainya gitu. Itu gimana, Pak? Berarti keyakinan yang salah. Makanya salah. Tapi tauhidnya diterima nggak, Pak? Itu, Pak? Tauhid yang terima itu bukan urusan kita, bukan urusan saya juga. Saya bukan dalam hal ini saya bukan panitianya. Itu ada malaikat-malaikat yang akan mencatat yang menjadi panitia. Tuh, sebetulnya Anda harusnya nanya sama malaikat. Jadi ini berhubungan dengan hakikat ya Pak? Oh, bukan hanya hakikat ini. Bahkan marifat Enggak, itu amat yang tadi dipertanyakan. Siapa ini? Itu main judi tuh. Bicara masalah hakikat, kebenaran, al-haq mir rabbik, itu bicara tadi yang kalau ditanyakan oleh Agung, bagaimana bisa meyakini? Enggak mungkin bisa yakin. Orang itu bisa yakin kalau sering bersentuhan, kalau sering beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allahmu yang banyak-banyak, kemudian datanglah kepadamu keyakinan. Itu ayatnya. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba yakin saja. Gitu. Berarti ada yang salah dalam keyakinannya kalau dia tidak melaksanakan apa yang menjadi hakikat. Gitu ya. Sudah kita laksanakan aja dulu, lama-kelamaan nanti akan ketemu jalannya. Karena ada sebagian manusia juga yang meyakini sesuatu seakan-akan itu benar, tapi pada kenyataannya mereka salah. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tidak pernahkah aku ceritakan pada kalian ada orang-orang yang merugi dalam kerjaannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia dan mereka kemudian mengira bahwa kehidupan dunia ini adalah benar yang sudah mereka lakukan. Puasa, misalkan puasa mutih 40 hari 40 malam. Seakan-akan benar, padahal tidak ada tuntunannya. Seakan-akan yakin itu bisa dapat ilmu kebal. Mau punya ilmu kebal? Padahal nggak enak punya ilmu kebal, saya kasih tahu. Kalau udah nikah, istrinya nyubit itu gak kerasa. Mas, cicing weh. Kang, cicing weh. Dicubitnya diem aja. Kan aku kebal katanya gitu kan. Nggak enak. Jadi nggak romantis orang kebal itu. Jadi mengikuti sebuah ibadah atau ritual yang bukan pada ajalnya, pada akhirnya nanti akan merugikan yang bersangkutan itu semua. Jangan dulu, galuh, rame, tahu bulat, berkebakan. Ada lagi? Pak Reza mau nanya? Protes boleh juga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Sasa. Betul. Tapi ayatul Quran, Ustaz. Betul. Tapi ada deret Quran yang saya temukan itu, Ustaz. Mungkin sering ditanyain juga di mana-mana. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 62, Ustaz. Di situ innalladzina amanu walladzina hadu wan nasaru was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Istilah kata keyakinan di situ tuh apakah agama Yahudi Nasara itu man amana minhum billahi yaumil akhir amila sholihan itu apakah masuk surga gitu? Nah, itu ya. Ya. Kira-kira. Ini pertanyaan saya berat ya. Pertanyaan berat ya. Tidak bisa dijawab hanya dengan sekelebat, tapi intinya nih ya,
di dalam masa di mana hidayah belum sampai kepada sebuah kaum dan mereka meyakini ada ajaran-ajaran seperti As-Sabi'in, An-Nasara, Al-Yahud, itu ajaran-ajaran yang memang meyakini adanya Allah. Mereka ajaran-ajaran yang meyakini adanya Allah. Kenapa? Karena hingga hari ini masih ada ajaran-ajaran yang meyakini ketiadaan Tuhan. Ateis. Ada hari ini. Nah, kalau antum mau lebih panjang lagi tentang ayat itu, tolong nanti Ustaz Rizky baca surat Ar-Rum. Ya, surat tentang Romawi. Tahu Romawi? Kerajaan Romawi. Nah, kenapa Romawi itu kemudian menang dan kemudian orang-orang Islam pada berbahagia? Nah, gitu. Nanti baca tentang surat itu. Tapi intinya begini. Selama kita berkeyakinan dengan Tuhan yang kita sebut sebagai Allah dan Dia adalah tempat kita kembali dan Allah adalah sesembahan kita dan Allah adalah Raja, pemilik, Rabb yang memiliki kebaikan-kebaikan bagi kita, maka kita sudah memiliki satu poin, yaitu poin keyakinan, keimanan kepada Allah Ta'ala. Intinya di situ dulu. Intinya di situ dulu. Gitu. Karena apa? Karena bisa jadi kita ini Islam, kita ini Muslim, pakaiannya pakai peci, yang perempuan pakai kerudung, tapi akhlaknya akhlak tidak Islam, TikTok geol-geol. Masa orang Islam TikTok geol-geol? Gitu. Masa orang Islam pakai baju yang membuat orang lain bersyahwat? Nah, berarti dia bukan Islam ketika dia berbuat seperti itu. Tahu nggak? Ada juga mereka, artinya mereka yang bukan KTP-nya tidak Islam, tapi bersikap seperti orang Islam. Berbagi, bercerita, tersenyum, berbuat baik, menghormati tetangga. Itu ajaran Islam. Gitu loh. Jadi Islam itu sebetulnya berangkat dari satu akidah, keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Yang kedua, dia berbuat baik sesama manusia. Dia menghormati manusia. Dia berbuat yang terbaik untuk orang sekelilingnya. Itu adalah Islam. Kenapa? Karena Islam artinya adalah pertemuan pertama. Islam artinya adalah para roho deui. Islam artinya adalah Pasrah. pasrah. Apalagi? Berserah diri, Hat. Berserah diri, damai. Itu artinya taslim, salam, Islam, salam, damai, salam, peace. Itu Islam. Selamat. Itu artinya Islam. Baik. Takbir. Jangan bergibah, kata guru saya. Baik, kita akhiri sampai sini ya. Nanti kita diskusi di grup masing-masing. Kita akan uji coba lagi dengan kuis yang tadi ya. Kuis yang tadi lagi. Siap semuanya? Ya. Ya, siap. Siap. Oke. Ya. Saya lebih suka begitu Pak belajar. Lebih suka. Kan Kahot, Ite. Kemudian nomornya Riwan. Nomor yang tadi yang sama ya. Kahot IT 351671. Inputnya Pak. 102 sudah masuk, 103 sudah masuk, 106 sudah masuk. 110. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? 112 peserta. Belum Pak, belum siap. Buruan. Belum. Ya. Lemot. Ya. Enggak apa-apa yang Pak, belum masuk siap di YouTube. Pak. Nanti saya akan ulangi lagi. Belum Pak, loading dulu Pak. Iya. 8 kelas nih Pak. Ini sebaru berapa? Berapa orang nih? 132, 133. Yang ini nih, yang ini. Nah, ada yang dua. 139, 140 sudah ya semuanya ya?
143, ini ada kelas sore, ada kelas pagi, semuanya masuk. Absensi jangan lupa. 151. 153. Sudah masuk semua? 156. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap jawabannya 50% benar semua. Belum, Pak. Ayo cepat, yang belum silakan masuk. Bapak belum jaringannya lama. dulu. Iya, cepat. Jaringannya lama, Pak. 159, nah 160. Bentar, Pak. Ayo cepet. Kita mulai aja ya. Bismillah. Ini kuis, Pak. Akhirnya gue bisa Siap. main game juga. Tong dijawabnya pakai mulut entong, pakai curug aja jawabnya. 3 macam tauhid kecuali tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid syahadat, tauhid asma sifat. Silakan dijawab. Waktu tinggal 10 detik. Terus. 9, 8, 7, 6. Oke. 24 jawab betul, 24 salah. Pemenangnya adalah untuk pertanyaan pertama, Najmi Haq. Oke. Oh, salah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan mungkin segala sesuatu hanya Allah. Benar. Salah. Dari mana, brother? Jadi rumah cewek gua. Oke. Bisa diulang, Pak. Sudah 35 jawab, 108 belum jawab. Baik, 5 ada yang salah. Oke. Bagus. Yang angka terbaik masih Najmi Haq. Cepat dan benar ya. Pertanyaan ketiga, jika Allah Maha Pemberi atas rezeki tiap hambanya, maka manusia hanyalah berusaha, berdoa, menuntut, menunggu dengan sabar. Pilih. Masih kalau waktunya habis. Pemenangnya adalah masih ada juga yang berdoa salah. Next. Adera. Oke. Nomor 4. Tauhid uluhiyah, artinya kita harus mengesahkan Allah dalam, ingat tadi apa? Bertauhid, beribadah, sholat, atau niat bersuci. Iya, masih banyak yang bertauhid. Yang betul adalah beribadah ya. Aduh, tapi lumayan 86 dari 130 sampai 50%. Oke, Adira masih di atas. Dan terakhir, syarat ibadah ada 2, yaitu bersuci dan niat, ikhlas dan sesuai ajaran Rasul, mengikuti tuntunan sunnah Al-Quran, bermakmum pada imam dan orang soleh. Ini soal terakhir ya. Habis waktunya 154. Ya, masih ada yang menjawab bersuci dan niat. Oke, yang betul ikhlas dan sesuai ajaran Rasul. Itu syarat ibadah. Mari kita lihat. Juara ketiga adalah diraih oleh Najmi Haq. Kemudian juara kedua diraih oleh Siti Nur R. Dan yang nomor juara pertama adalah Adera. Selamat saya ucapkan pada Adera. Yeay. Kemudian Naila PG itu nomor 4. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya melihat 50% lebih sampai dengan 80% sudah mencapai pada target kompetensi. Artinya Anda sudah belajar hari ini bersama saya tentang beriman pada Allah Ta'ala. Silakan untuk mengembangkan kembali materi yang sudah diajarkan, buat video tidak usah panjang-panjang, 30 detik sampai 40 detik, kemudian diupload, kemudian kirim ke saya yang paling banyak likes-nya, saya akan berikan hadiah pada Anda. Oke? Ada pertanyaan?
Puas. Assalamualaikum Bapak. Salam ya. Bapak mau tanya dulu. Tanyalah silakan. Barusan yang Bapak bilang bikin video apa ya Pak ya? Punten. Ya yang barusan materi hari ini iman kepada Allah. Ini kayak gini aja Irna ya. Standarnya gampangnya gini. Kenapa manusia harus bertuhan? Nah, gitu. Kenapa manusia harus beribadah kepada Allah? Nah, itu jawabannya apa? Silakan dijawab sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Semangat, semangat. Saya kasih clue-nya ya, jawabannya ya. Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang disembahnya, nanti manusia akan beribadah kepada manusia itu sendiri. Maka mereka akan menghamba kepada Indonesian Idol, kemudian menyembah kepada drama Korea, kemudian menyembah kepada setan, menyembah kepada hal-hal yang tidak sesuai. Itu kira-kira seperti itu clue-nya. Buatlah. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan tugas. Mau kerjakan silahkan, tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mendapatkan likes dan itu berkekalan dan berada pada video konten milik Anda, maka selamanya itu punya Anda selamanya. Sampai Anda mati pun masih hidup. Gitu. Digital itu adalah dunia yang tanpa akhir dan akan selamanya diingat oleh orang. Tuh. Sekali lagi bukan tugas ya. Baik, sampai sini. Oke, saha eta. Gede amat. Oke, Ian, Pak. Oke. Ada toke masuk Zoom. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Kalau saya bagi-bagi makanan, ya dinikmati aja lah. Karena kalau Anda pinter, kemudian Anda jadi dosen, nggak usah capek-capek, Anda akan makan enak. Lebih enak daripada yang saya makan. Gitu. Saya cuma ngasih tahu aja. Dulu juga saya pernah jadi mahasiswa, makan nggak enak. Makanya saya, kalaupun saya tidak bisa kasih makanannya, minimal gambar-gambarnya itulah sedekah ya. Masya Allah. Lapar Pak. Ini man. Oke. Semangat. Wallah yaqulul haq wa huwa sabil. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat.